Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi siapa nih pemirsa yang sudah tengah bulan udah mulai ngecek-ngecek saldonya di rekening apakah sudah mulai menipis atau tidak? Nah ini memang jadi permasalahan bagi sebagian besar kita ya, karena mengatur pengeluaran bukan perkara yang mudah, terutama bagi yang sudah menikah dan juga mempunyai anak. Bagi yang masih single, pembelian impulsif dan juga hobi nongkrong juga bisa membuat dana makin susah diatur. Dengan memiliki pengelolaan keuangan atau budgeting, maka Anda bisa mengalokasikan dana sesuai dengan poskonya. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana cara jitu agar keuangan kita bisa lebih sehat, sudah terhubung dengan perencana keuangan Prita Gozi melalui sambungan virtual. Selamat siang, Mbak Prita. Selamat siang. Terima kasih Mbak Prita sudah bergabung bersama kami di Newsline. Ini salah satu metode budgeting bisa direkomendasikan untuk bisa mengatur keuangan. Tapi spesifiknya budgeting itu yang seperti apa sih Mbak Prita sebenarnya? Ya, budgeting itu kan sebetulnya adalah sebuah proses dalam keuangan rumah tangga di mana kita melakukan pemilahan pos-pos pengeluaran atas pemasukan yang kita punya. Pos pengeluaran yang kita punya itu biasanya bervariasi setiap keluarganya. Tapi secara umum variasinya itu serupa. Akan terdiri dari biaya hidup yang sifatnya rutin, biaya hidup yang bisa fleksibel, lalu ada komitmen yang sifatnya wajib, lalu kemudian juga ada pengeluaran yang sifatnya bisa diatur. Nah, semua ini kalau kita kategorikan menjadi tiga, saya sering sebutnya living, saving, playing. Oke, misalnya kita sudah bagi tiga tuh Mbak, living, saving, playing. Udah semua nih udah dilakukan gitu. Tapi baru tanggal 10 atau baru tanggal 15 tiba-tiba ngecek saldo, loh kok ini udah ini lagi ya, udah merah nih kondisinya, udah sinyalnya nih udah merah nih alias sudah menipis. Nah, gimana nih Mbak, apa yang perlu dievaluasi atau apa yang salah ketika sudah melakukan tiga hal tersebut, tapi kok masih saja menipis di pertengahan bulan, bahkan belum sampai akhir bulan? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Pertama yang kita lakukan adalah evaluasi salahnya di mana. Apakah memang kita tidak mampu untuk mengelola budget kita dalam arti dalam satu bulan terdiri dari 4 pekan. Kalau ada 4 pekan harusnya dibagi sama rata. Apakah kita memang tidak mampu untuk mengelola diri kita dalam menahan pengeluaran-pengeluaran yang mungkin sifatnya harusnya masih di pekan-pekan berikutnya. Yang kedua, bisa jadi memang masalahnya adalah pengeluaran yang mungkin membengkak. Saat ini situasinya misalnya kita menghadapi biaya transportasi yang mungkin meningkat, kemudian biaya kesehatan yang juga meningkat. Nah, ini perlu dicermati. Dicermati dari mana? Dari catatan pengeluaran yang masa lampau. Seberapa kenaikan dari pengeluaran rumah tangga kita. Yang ketiga adalah perkara income-nya atau penghasilannya. Maka kita perlu cermati ini sumber pemasukannya seperti apa. Apakah memang terjadi penurunan ataukah memang saat ini situasinya pemasukan kita itu lebih kecil daripada pengeluaran. Kalau itu yang terjadi, maka Anda punya dua opsi, berhemat atau Anda membuka lagi keran penghasilan. Nah, itu bisa jadi salah satu alternatif ya, membuka keran lagi penghasilan jika memang dirasa tidak cukup. Tapi saya kembali lagi ke tiga hal tadi, budgeting tadi, Mbak Prita, ada living, ada saving, ada playing. Pembagiannya secara spesifik harus berapa sih? Kita ambil contoh deh, misalnya penghasilannya satu orang begitu, 5 juta rupiah misalnya. Nah, ini bisa dibagi-baginya seperti apa sih persenannya, Mbak? Ya, penghasilan 5 juta rupiah itu juga akan memiliki dampak yang berbeda-beda pada saat orang ini tinggal di kota yang berbeda-beda, Mas. Kenapa? Karena kota yang berbeda itu memiliki biaya hidup yang juga berbeda. Katakanlah kalau kita berbicara Lajang memiliki penghasilan 5 juta rupiah di Jakarta, maka kemungkinan besar pembagiannya adalah 70% untuk cost living, jadi mungkin sekitar ya 3 juta rupiahan lah gitu ya. Kemudian dia mungkin masih bisa mengalokasikan sekitar 20% untuk dia saving. Nah, saving ini nanti dia bagi-bagi lagi untuk kebutuhan dana darurat, kebutuhan menabungnya, maupun untuk investasinya. Dan yang terakhir dia punya 10%. Itu nanti biasanya dia akan pakai untuk playing. Nah, pada saat misalnya orang yang memiliki penghasilan 5 juta rupiah ini, katakanlah dia tinggal di kota yang memang biaya hidupnya lebih rendah, maka itu bisa dibalik. Bisa saja livingnya itu hanya 50% dari pemasukan dia. Dia bisa saving sampai dengan 40% dari pemasukannya dia. Dan playingnya tetap di 10%. Oke, itu bisa jadi rumus matematikanya ya Mbak untuk bisa membagi-bagi ada sekian 70% tadi, kemudian saving bisa 20% dan sisanya untuk playing. Tapi bagaimana dengan kasusnya kalau mereka yang mungkin sudah berumah tangga? Ada yang bilang kalau sudah berumah tangga itu adalah uang suami yang uang istri, tapi kalau uang istri yang uang istri aja. Nah ini baginya gimana nih Mbak ya? Biar lebih rumah tangganya biar pengeluarannya bisa sesuai dengan income yang mereka dapatkan.
Ya, itu sebuah statement yang bagus banget ya dalam arti apakah kita perlu merubah apa persepsi atau stigma yang selama ini ada demi kesejahteraan rumah tangga kita? Jawabannya adalah iya. Karena sebetulnya pembagian pengelolaan dalam rumah tangga itu bisa beragam-ragam. Nah, yang perlu kita cermati adalah sebetulnya berapa sih kebutuhan dasar sekali dari rumah tangga kita dan apa saja tujuan-tujuan keuangan yang ingin kita peroleh di masa depan. Dengan demikian, kita akan lebih logis lagi pada saat kita melihat pemasukan siapa nih yang akan masuk ke dalam rumah tangga. Kalau saat ini saya sarankan untuk menulis dulu berapa sih kebutuhan dari biaya hidup, pengeluaran, termasuk juga kebutuhan menabungnya. Lalu yang kedua adalah sepakat. Sepakat siapa yang akan bertanggung jawab untuk memenuhinya. Bisa saja berdua bertanggung jawab bersama-sama atau bisa juga terjadi pemisahan tanggung jawab. Misalnya pasangan suami bertanggung jawab terhadap A, B, C, istrinya D, E, F gitu ya. Nah, yang ketiga sebetulnya adalah untuk komitmennya. Karena gini, pada saat kita sudah komitmen, oke, sekian rupiah adalah untuk pengeluaran apa, faktanya seringkali nggak terjadi seperti itu. Tetapi banyak sekali godaan-godaan di tengah jalan yang membuat kita tidak bisa mematuhi anggaran yang sudah kita tetapkan di awal. Nah ini nih, bicara godaan memang selalu datang tiba-tiba gitu ya, kayak pencuri nih Mbak Prita. Misalnya living, saving, playing-nya sudah diatur sedemikian rupa, sudah rapi begitu, tidak mengganggu pos-pos keuangan. Nah tapi ternyata di zaman sekarang kan banyak sekali kemudahan yang diberikan. Misalnya ada metode pay later atau bayar kemudian misalnya. Nah ini kan kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang untuk ya udah deh bayarnya kan bisa bulan depan. Ternyata pas dicek bulan depan, lo kok membengkak juga. Nah ini sebenarnya apa yang harus diperhatikan nih Mbak? Sebenarnya boleh nggak sih Mbak pakai aplikasi pay later atau yang memudahkan untuk dibayar bulan depan? Oke, saya tidak memungkiri bahwa di masa pandemi seperti ini banyak rumah tangga yang mungkin kesulitan mendapatkan pemasukan. Bila mana itu terjadi pada Anda, memang barangkali paylater ini menjadi suatu sarana yang bisa Anda gunakan untuk ya biaya hidup yang betul-betul itu minimal sekali Anda perlu dapat, tetapi Anda tidak bisa mendapatkan itu dari income yang Anda peroleh saat ini. Tapi yang paling bahaya itu sebetulnya adalah untuk mereka yang mengcover gaya hidup. Karena sebetulnya dia bisa menunda, tetapi dia tidak mau. Jadi dia langsung melakukannya sekarang. Yang Anda perlu paham bahwa setiap konsekuensi dari mengambil fasilitas itu adalah adanya biaya. Jadi kalau misalnya Anda hanya mengambil pinjaman, let's say misalnya Rp500.000, yang harus Anda bayarkan Rp500.000 plus biayanya. Artinya Anda membeli barang jauh lebih mahal dibandingkan kalau Anda menunggu terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi supaya kita bisa lebih disiplin? Saya selalu terbantu dengan adanya pemisahan rekening. Jadi meskipun rekeningnya kecil-kecil isinya, saldonya juga terbatas, tetapi ya nggak apa-apa. Apalagi zaman sekarang sudah banyak rekening tabungan yang tidak membutuhkan saldo minimal yang terlalu besar. Lalu ada juga dompet digital. Tapi pada saat kita sudah membagi-bagi, maka kita tuh memiliki kelogisan dalam pikiran kita bahwa oh saya hanya bisa pakai sekian. Dan kalau saya sudah melewati batas untuk saya pakai, maka saya berhenti. Nah, untuk Anda yang masih mudah tergoda, misalnya dengan ya udahlah bayarnya nanti aja, maka mungkin terpaksa kita mengambil ekstremis, yaitu terpaksa uninstall terlebih dahulu sampai Anda mampu untuk mengelola diri Anda dan pada akhirnya mengelola keuangan Anda. Nah itu dia Mbak, kalau misalnya tergoda dengan sistem-sistem yang sudah ada selama ini, harus kemudian mempertimbangkan secara matang ya, mengukur kemampuan untuk bisa membayar atau tidak. Jangan sampai ketika sudah banyak mengambil cicilan pay later, ketika tagihannya keluar malah nggak bisa bayar. Ini bisa jadi salah satu trik dan tips juga untuk masyarakat supaya bisa cerdas mengelola keuangan. Terima kasih Mbak Prita Gozi, perencana keuangan, telah memberikan tips-tipsnya bersama kami siang hari ini di Newsline, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.